ada tuntutan jasmani. Ayo, sama-sama bilang, self-worth. Bisa lanjut, self-worth. Ya, di tempat Anda aja. Sekali lagi katakan, self-worth. Jadi ingat, bukan sekedar soal peringatannya tadi, 2 titik besar. Walaupun masih ada beberapa definisi yang lain. Tapi khususnya untuk hari ini kita belajar lagi. Sesedih, sepedih apapun, aku harus bersyukur. Karena Allah pasti keluarkan kita dari berbagai pandemi dan segala penderitaan. Namun, kita juga bersyukur. Karena Tuhan selalu kasih berkat-berkat yang tercurah. Panen-panen akan terus dicurahkan padamu. Bulan 2 akan selesai. Januari, Februari, sekarang ini sebentar lagi. Tadi WL kita mengajak kita untuk tercerahkan. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih WL ya. Worship leader kita. Hari ini kita masuk bagian terakhir, sebentar lagi masuk Maret. Januari, Februari, Maret. Hitungan general 1, 2, 3. Betul saudara? 1, 2, 3. Saya mau mengajak PDPK. Halo PDPK, saudara-saudara kekasih. 1, 2, 3. Ayo naik. 1, 2, 3. Ayo terbang tinggi. 1, 2, 3. Ayo terus dipakai oleh Tuhan. Dan untuk ini, saudara-saudara, 1, 2, 3. Seluruh hidupmu, pikiran, rohmu, dan bahkan tubuhmu. Ya, coba lihat gambar berikut ini. Ini saya ambil dari flyer kita, undangan kita. Benar? Mind diberkati. Soul diberkati. Dan ingat, itu di tengah tuh keren tuh. Sendirian tapi jadi fokus kita. Ya, terima kasih untuk pemilihan gambar ini juga. Refleksinya kuat. Your body. Tubuhmu. Ya, kalau semua sekarang harus dilakukan dengan di rumah aja, saudara bersyukurlah. Jaga kesehatan. Jaga kekuatan. Jaga stamina. Makan makanan yang sehat, yang kuat, yang bergizi. Kalau waktu makan, mari syukuri makanan yang seberapapun sederhana di meja makan. Betul saudara? Seberapa simpel sederhananya di meja makan. Bersyukur. Doa. Tuhan, terima kasih untuk makanan, minuman ini. Dan yakini, ini dia saudara-saudara soal tuntutan jasmani. Perhatikan. Yakini bahwa ada tangan Kristus yang bekerja menyediakan makanan minuman untuk Anda dan saya di meja makan itu. Ini akan jadi berkat. Ini akan jadi kekuatan. Ini akan memampukan kita terus beraktivitas melanjutkan Maret, terus April, terus sampai selama-lamanya. April, Mei, Juni, Juli. Sampai terus kita akan menjadi berkat. Tubuh ini dijadikan kendaraan oleh kuasa Roh Kudus untuk kita mewartakan tadi segala pemikiran, segala tingkah laku, ucap kata, tangan kita bekerja melayani, seluruh apapun akan kita boleh dijadikan alat dalam proses penyelamatan Tuhan. Coba lihat dari tips dari Kemenkes ini, saudara-saudara. Ya, mungkin sudah pernah lihat. Di rumah aja katanya di sana. Tapi yang lain dikatakan konsumsi makanan sehat. Benar, saudara? Ini mengikuti poin-poin ini saja, kita percaya bahwa semua pemerintah itu ada di dalam Tuhan dan yang diadakan, dibuat oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita. Ikuti anjuran-anjuran pemerintah, saudara. Ini minimal dari Kementerian Kesehatan. Konsumsi makanan sehat. Tuh yang pinggir kanan atas tuh. Kurangi konsumsi alkohol, minuman bergula. Saya percaya yang di sini untuk alkohol mungkin sudah tidak. Betul, saudara-saudara? Tapi yang berikutnya tuh. Ya, alkohol sih tidak, Pak Lusindo, Bang Dodo. Tapi kalau bergula itu, waduh, saya suka yang manis-manis. Saudara, kurangi yang manis-manis. Benar? Kurangi. Saya nggak ngomong dan takut-takuti Anda, hati-hati, diabetes, penyakit diabetes, nggak usah.
seluruh pemulihan kekuatan jasmani, kalau ambil dari tips ini, kita korelasikan dengan firman Tuhan hari ini. Saudara-saudara, kita mau melakukannya, aku harus kurangi. Untuk aku punya daya tahan kuat, tuntutan jasmaniku, supaya aku bisa terus bekerja, supaya aku bisa studi terus, supaya aku bisa berumah tangga di dalam kehidupan, saling mencintai, saling melayani, supaya aku bisa jadi berkat dalam pelayanan. Hal yang lain-lain saya cepetin ya. Aktivitas, olahraga fisik 30 menit. Ya, juga istirahat katanya. Setiap duduk 30 menit, karena kita seringkali lama ya di depan komputer, laptop kita, dan juga pegang handphone bahkan lama banget. Ya, kadang handphone itu lengket di tangan kita. Kalau jauh dari handphone rasanya nggak hidup. Saudara, kalau nggak jauh dari Tuhan, hidup Anda baru akan berantakan. Ya, ayo dekat sama Tuhan. Semua alat-alat itu untuk Anda gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Semuanya, apapun. Stop merokok. Halo, yang masih merokok ada di sini? Ya, stop merokok dan banyak hal yang lain. Di catatan bawah tentang stres, nanti kalau Anda perlu bisa minta sama pengurus atau lihat di internet. Tetapi seluruh bagian tips ini, kalau kita kembali ke bagian kita, saudara-saudara, maka indah sekali bahwa tuntutan jasmani itu akan membuat kita mempertanggungjawabkan berkat-berkat tubuh ini, seluruh panca indera ini, kemampuan bicara, mengecap, melihat, ya, mengamati, berpikir, mendengar, iman datang dari pendengaran. Kalau engkau sakit, engkau tidak bisa mendengar dengan baik. Mulut, tangan, kaki, semua tadi, mata, tangan khususnya. Dan saudara, tangan. Saudara, saya berdoa, Anda semua dipulihkan. Ini yang kedua. Anda dipulihkan untuk memulihkan. Wow, ini dia saudara-saudara. Di Lukas 24 ayat 13 sampai 35, mungkin sudah tahu bagian ini. Itu ada cerita bagus. Ya, kalau konteks Yesaya kan perjanjian lama, saya rindu sekali kita masuk ke konteks perjanjian baru, teman-teman dan Bapak Ibu Saudara kekasih PDPK. Perjalanan dua murid Yesus menuju Emmaus. Betul, exactly. Ya. Tadinya mereka letih lesu. Ingat kata letih lesu tadi di awal ayat kita pada saat ini, di bagian awal tadi, ya. Ia tidak menjadi lelah, ia tidak menjadi lesu. Coba korelasikan dengan dua murid Yesus yang letih lesu berbeban berat, perjalanan dari Yerusalem menuju Emmaus. Yerusalem menuju Emmaus. Kenapa? Karena mereka sepertinya kehilangan jangkar, power. Orang yang sangat dihormati, sangat dicintai. Guru mereka, rabuni mereka. Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Allah tidak pernah mati. Ya, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang membelakangi. Perhatikan ini saudara. Tuhan yang Anda dan saya sembah, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, bukan Tuhan yang membelakangimu. Dia tidak pernah membelakangi kita. Dia bukan Allah yang melupakan keluargamu. Dia bukan Allah yang membiarkan engkau. Dia bukan Allah yang melupakanmu. Tidak. Tidak. Bahkan dia Allah yang tidak pernah mau Anda jadi demikian lemahnya. Saudara, kita ringkih? Ya. Kita punya banyak kekurangan. Tentu semua orang punya kelebihan, punya kekurangan. Betul, punya kekurangan. Tetapi lihat, di dalam Tuhan ada proses di mana kita yang letih lesu, baik tubuh jasmani, berangkat dari hati, menjadi bersemangat. Ya, mari minta Tuhan dan katakan, Tuhan temani kami. Ya, Tuhan mari tinggal bersama kami di gelapnya pandemi ini, di gelapnya malam. Kenapa? Dua murid Yesus yang berjalan di Emmaus ini, nanti baca lagi ya saudara-saudara ya, bagian Lukas 24 ya, 13 sampai 35 tadi ya.
ketika mereka ditemani, masih ingat, oleh satu orang tamu yang tidak diundang. Siapa dia? Yes, Tuhan Yesus Kristus sendiri. Mereka nggak kenal. Saudara, kadangkala tubuh kita ini tidak kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tubuh kita ini tidak kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Seringkali kita kira bahwa yang penting doa. Doamu itu ora et labora. Ketika apa yang kau inginkan, harapkan, nazarkan, doakan, Anda harus memperjuangkannya. Dan untuk memperlakukan, memperjuangkan, mengadakan, berbagi peduli bagi orang lain dalam kehidupan keluarga, tetangga, kantor kita, perusahaan kita, dan pada mereka juga yang letih lesu, itu butuh jasmani.